Jadi para di bulan jawabannya ini. Pertama, ayah adalah kepala keluarga. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Maka ayahlah yang bertanggung jawab terhadap urusan ini. Sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa dengan belajar parenting anaknya jadi anak soleh? Angkat tangan. Nggak bisa kan? Ya, yang bisa menjamin lagi perawan 60%. 60% itu besar atau kecil? Besar sekali. 16 sampai 17 itu sekolahnya tingkat berapa? Tak kena dengan apa yang disebut utang pengasuhan. Apa yang terjadi sama anak di umur 0 sampai 15 tahun? Atau boleh ikut nggak mereka? Bisa, bersyukur, udah untung apa begitu. Yang saya kaget tiba-tiba anak ini, maaf ya, saya ngomongnya sedikit meniru anak ini. Dia langsung pegang, langsung melotot, apa lu? Anjing, babi, gua nyesel dari anak lu, mati aja lu sekalian. Kaget saya sama papanya ngomongnya, papa jahat, aku masih sopan. BABI, kaget saya. Disinilah saya baru menemukan apa yang hari ini menjadi problem ibu dan anak, namanya sindrom mommy is enemy. Anak-anak remaja cenderung menjadikan mamanya sebagai musuh. Nah ternyata akhirnya anak ini melakukan wawancara sama saya, konseling 17 kali. Ada satu kisah dia jadi pelajaran buat kita. Dia terkait dengan masa kecilnya. Jadi anak ini cerita, om waktu aku umur 1 tahun, mamaku bekerja dapat beasiswa ke Swiss. Jadi mama ini GM di sebuah perusahaan gizi. Dia dapat beasiswa untuk menaikkan karirnya dia. Tapi karena mama mau pergi, mama menaruh susu di botol. Dulu belum ada gerakan di dunia ini, kejadian tahun 94, ini kelahiran tahun 94. Jadi waktu itu belum ada gerakan seperti sekarang. Akhirnya mama pakai botol beling, air susunya diperas di situ, ditaruh sampai katanya sebelum berangkat ada 80 botol. Jadi om, aku itu sama mama itu sudah disiapkan air susu 80 botol sebelum mama berangkat. Jadi insya Allah dari kecil aku full minum ASI 2 tahun. Tapi dia ngomong gini, tapi dari botol om, emangnya aku anak botolan? Saya ngomong begini bu, maaf banget, ini salah satu yang saya kritik. Banyak ibu yang salah memahami konsep ASI. Dengan bilang ini, mama sudah kasih ASInya full ya 2 tahun, tapi dari botol. Islam bilang beda antara rodoah wa syaribah. Rodoah itu menyusui dengan bertemunya puting dengan bibir anak, syaribah meminumkan susu ke bibir anak. Itu tandanya kamu mendingan mati aja. Mereka menjabat tangan mata. Kedua, kamu seolah-olah bukan lagi manusia tapi kayak malaikat. Tapi Nabi menutup hadisnya dengan kalimat saatan, hidup itu dinamis. Di antaranya berikan hak keluargamu, di antara haknya adalah senyum dan tawa. Jadi anak-anak sekarang itu kenapa betah di rumah? Karena bapaknya sama ibunya terlalu kaku, terlalu serius. Kita ini kadang jadi orang tua, perannya nggak pernah berubah jadi ustadz ngono. Anak tuh capek pak, di sekolah udah ketemu ustadz. Kenapa sih videonya nggak dibagus-bagusin? Atau diedit pakai template yang bagus-bagus secapcut? Enggak, aku nggak mau. Aku pengen para orang tua atau calon-calon orang tua tuh juga dengerin yang disampaikan oleh Ustadz. Ya, walaupun yang aku rekam hanya potongan-potongan ya. Kalian nonton penyampaian beliau lewat YouTube aja tuh, itu udah tersentuh banget. Bayangin kalau kalian berhadapan langsung dengan beliau dalam acara kajian kayak gini. Sumpah bener-bener merinding. Aku tuh jadi mikir kayak berasa bener-bener baru belajar dari nol. Selama ini aku nggak paham apapun tentang parenting Islami coba. Padahal anak sulung aku udah OTW 15 tahun. Quote yang benar-benar nempel banget di kepala aku hari ini adalah, maksudku bukan quote sih, tapi nasihat. Belajar. Orang tua tuh harus tetap belajar karena kalau kita ingin anak kita jadi soleh dan soleha, kita harus memperbaiki diri dulu. Anak yang soleh dan soleha itu tidak lahir serta-merta. Jadi itu hadiah dari Allah atas orang tua yang mau terus belajar dan memperbaiki diri. Kalaupun kita sebagai orang tua sudah berusaha tetap terus belajar dan memperbaiki diri, tapi anaknya tetap bandel, amit-amit ya, it's okay, setidaknya kita bisa mempertanggungjawabkan tindakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para orang tua jangan pernah lelah untuk belajar. Sebenarnya stacknya masih panjang, tapi aku hanya bisa menyampaikan segini aja dulu karena durasi. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Wassalamualaikum.